Assalamualaikum teman-teman, dimanapun kalian berada, jumpa lagi kita masih bersama saya Kyoto di channel KT. Oke teman-teman, untuk di video ini kita akan mereview dan kita akan bareng-bareng mereview. Kalau kalian setuju monggo silahkan komentar atau like, kalau tidak setuju ya juga monggo silahkan komentar. Apa penyebab di saat agenda kampanye dimanapun Capres Anies Baswedan selalu ramai diperebutkan, atau ramai pengunjung, atau ramai masa berduyun-duyun, berbondong-bondong untuk berfoto bersalaman bersama Capres Anies Baswedan? Yang tahu silahkan monggo komentar, kalau yang nggak tahu simak terus di video ini. Kalau menurut saya pribadi, yang selalu nempel terus di agenda-agenda Capres Anies Baswedan kemanapun agendanya di seluruh Indonesia, dan kita punya tim yang selalu nempel di kegiatan Capres Anies Baswedan, itu kalau menurut saya pribadi adalah Capres Anies Baswedan selalu memberi ruang terhadap masyarakat, terhadap rakyat yang akan memilihnya, memberi ruang, memberi pertanyaan, memberi gagasan, ide, memberi kesempatan untuk kritis, mau bersama warga masyarakat biasa, mau di pasar, mau di gedung, mau di tempat-tempat mahasiswa, tempat-tempat anak-anak muda generasi milenial, generasi Z, generasi apapun itu, Capres Anies Baswedan selalu memberi ruang untuk berdialog, untuk bertanya. Kalau saya, menurut saya pribadi itu teman-teman. Jadi dimanapun kegiatan Capres Anies Baswedan selalu ramai pengunjung. Seperti halnya yang di video ini. Nama saya Dina Lorenza dari UMSTS Jambi. Jadi sebagaimana video yang telah saya lihat Pak di 2018, di situ berdialogan Bapak Anies dengan Mbak Najwa Shihab. Di situ Bapak mengatakan bahwasanya Bapak menjadi gubernur Jakarta itu karena promosian dari Bapak Prabowo. Menjadi presiden, dan yang ingin saya katakan, kami generasi muda tidak butuh pemimpin yang berkuasa, apalagi yang pandai berjoget di sosial media, melainkan pemimpin yang mengatakan teori sesuai dengan praktek. Mungkin cukup sekian, terima kasih. Baik teman-teman, harap untuk kondusif kita dengarkan jawaban dari Mbak Kadis. Kondusif terlebih dahulu. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Silakan. Ini teman-teman sekalian, kita senang sekali bahwa teman-teman punya aspirasi yang banyak, punya pikiran yang banyak. Itu artinya kita tidak diam. Saya mohon kalau teman-teman berkenan, Anda tuliskan, tapi tolong tuliskan nama dan nomor HP juga, sehingga saya bisa komunikasi lebih jauh ya. Kenapa teman-teman? Kalau memungkinkan sih pengen dialog itu mau aja terus. Di sisi lain ada teman-teman yang juga sudah menunggu untuk kegiatan berikutnya, dan saya harus meneruskan perjalanan. Jadi inginnya segalanya serba panjang, tapi mudah-mudahan walaupun singkat substansinya sampai ya. Bung Doni, tentang pariwisata yang potensinya besar tetapi belum tumbuh. Begini, potensi pariwisata yang besar pada waktu itu selesai pilkada di 2017 disampaikan bahwa saya akan fokus di Jakarta 5 tahun. Fokus Jakarta 5 tahun. Kalau ada undangan apapun saya tidak mau terlibat.
Bahkan di tahun 2018 saya diundang oleh beliau untuk menjadi calon wakil presiden, dan saya sampaikan saya komit pada warga Jakarta itu yang ini. Dan pada saat yang bersamaan saya juga diminta oleh yang lain. Ada 3 partai yang meminta saya menjadi calon presiden. Tahun 2019 saya diminta jadi calon presiden, didatangi, diminta, saksinya ada di situ, dan saya katakan tidak. Kenapa? Saya sudah komit pada Pak Prabowo bahwa di 2019 ini saya akan konsentrasi Jakarta, dan saya tidak akan memotong pencalonannya Pak Prabowo di 2019. Karena komitmen saya di Jakarta saya jawab. Jadi diminta jadi wakil saya tidak bersedia, jadi calon wakil, diminta jadi capres juga tidak bersedia, sampai saya tuntas di Jakarta. Ketika saya sudah tuntas Jakarta, saya orang merdeka yang boleh mengambil keputusan. Lalu, ya, merasakan bundaran HI. Siap. Udah merasakan bundaran HI ya? Siap. Nah, teman-teman, saya mendengar tadi menyebut soal konflik agraria. Ini adalah bukan, saya nggak mau mendengar pertanyaannya lagi karena waktunya terbatas. Tapi saya ingin sampaikan, ini adalah salah satu masalah yang banyak dirasakan oleh masyarakat, apalagi di daerah yang ada perkebunan. Betul kan? Nah, jadi di sini ada, di Sumatera Selatan ada, di banyak tempat itu banyak kejadian. Di Jakarta pun ada. Jadi konflik soal agraria ini bukan hanya di pedesaan, tapi juga di perkotaan. Kami menangani khusus yang perkotaan, dan kita akan membuat tim untuk penanganan ini. Prinsipnya satu, kita harus menegakkan keadilan. Saya pernah ditanya, saya lupa di Lampung atau di mana, ditanya, Pak Anies apa Bapak berani melawan oligarki? Terus saya jawab, saya tidak pernah berencana melawan siapapun. Saya berencana melawan apa? Melawan ketidakadilan. Itu. Jadi bukan siapanya, tapi apanya. Karena kalau siapanya, repot kita. Nanti jadinya benci kita pada siapa. Betul tidak? Yang kita tidak sukai adalah ketidakadilan. Yang dilawan adalah ketidakadilan. Itu yang harus kita hadapi dan kita berantas. Betul kan? Nah, jadi siapapun yang mempraktekkan ketidakadilan, kita hadapi sama-sama. Ya? Gitu kira-kira. Jadi saya nanti akan mencatat tadi beberapa yang itu tolong ditulis saya saja dulu, ya. Ya, termasuk tadi orang dalam itu. Itu merusak tatanan Republik ini. Bukan hanya dalam perusahaan swasta, promosi pegawai negeri. Siapa menjadi kepala, siapa menjadi, betul tidak? Banyak sekali yang tidak pakai meritokrasi. Nanti lama-lama kuliah nilai juga orang-orang dalam, repot gitu. Baik, PR kita banyak. Teman-teman sekalian, izinkan saya mengakhiri dengan menyampaikan pada semuanya teman-teman.